Halo friend, kembali lagi gue bersama Kongki TV di Kupse. Apa itu Kupse? Kupas sejarah. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas dan mengupas sejarah tentang Basecamp Pool. Karena di sosial media gue banyak yang nge-request untuk minta tahu gimana sih sejarahnya pool tuh bisa berdiri hampir 97%. Dan gue juga nggak sendiri ngupas sejarah tentang pool ini. Gue ditemani oleh teman gue. Men, kenalin men, nama lu men. Halo, nama gue Om Bamel. Oke, jadi gak usah berlama-lama ya, langsung bertanya aja. Ini gini nih men, kan di sosial media gue banyak nih men yang nanya nih tentang pool tuh ya kan. Jadi kalau kata mereka pool itu, Basecamp Pool itu berdiri sejak kapan tuh men? Kalau di eranya gua, Iya, kalau di Gramesia lu. kalau di eranya gua sih berdiri itu di tahun 2005. Tahun 2005 terus kita sepakatin sama anak sama yang lain juga kalau berdirinya itu tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 1 Januari 2005 Oh, jadi tanggal 1 Januari 2005 Basecamp Pool itu berdiri ya? berdiri tuh. Nah, itu kenapa bisa dinamakan Basecamp Pool tuh? Jadi Basecamp itu kan tempat ya. Oh ya, Jadi kayak tongkrongan gitu bisa dibilang semacam itu ya? gitu betul. Basecamp itu tempat, terus pertama kali Basecamp dibentuk nongkrongnya di belakang di tempat yang di kolong itu. Jadi ya udah kita gimana nih Basecamp. Jadi gimana ya udah terbiasa aja gitu ngomong. Belum mau kemana gitu misalnya kan. Basecamp. Ya udah sampai sekarang tuh jadi kayak ngalir aja. Oh, ngalir aja begitu. Terus gini juga men, banyak yang nanya nih ya kan. Dari beberapa orang nih ya kan. Kalau kata orang sih di Basecamp Pool itu bukan hanya anak pool doang nih, apa itu benar apa enggak tuh? Banyak sih sebenarnya banyak. Bahkan dari temen gue sendiri pun yang di luar dari hidup ya, itu main juga. Oh, jadi bukan hanya anak pool asli doang tuh? Iya. Oh. Dan terus gue juga dapat informasi nih men, beredar luas nih di luar sana nih ya kan. Katanya itu juga Basecamp Pool tuh terkenal cakamnya tuh di daerah Priuk katanya. Itu bener apa enggak tuh kalau menurut lu? Cakam. Iya, kalau bisa dibilang jawaranya lah. Iya, itu kan bisa ya dari salah satu anak Basecamp Pool perwakilannya dari lu nih. Itu gue pengen nanya bener apa enggak tuh kira-kira. Kalau jawara sebenarnya gimana ya penyebutannya ya? Nggak enak juga sih. Iya, makanya itu kan soalnya di sosial media gue banyak yang bilang seperti itu men. Jadi gue juga pengen klarifikasi juga nih ya kan, nanya ke lu nih. Mungkin Bener apa itu enggak sih tuh? persepsi orang-orang aja gitu kan. Tapi kalau gue pribadi sama teman-teman yang lainnya saling menghormati aja sih. Jadi kayak saling mensegani gitu kan. Jadi ya udah berjalan aja gitu. Jadi kalau untuk masalah jawara 1, juara 2, juara 3 sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Jadi intinya sih solid sih kita. Solid. Nah tuh dari kata solid itu definisinya apa tuh men? Karena solidaritas kita. Oh, solidaritas. Zaman-zaman 2005 ya pas gua masih sekolah ya. Oh, itu lu masih Itu sekolah? kental banget, masih sekolah. Oh, Men. Jadi gua kira gua lu sekolah lu. gua 2009 baru lulus sekolah. Jadi gua nongkrong itu ya dari 2005 berarti dari SMP nih. Dari SMP? Dari SMP. Buset. Terus tragedi yang nggak bisa lu lupain di saat lu main di Basecamp Pool apa tuh men? Tragedi. Nah, Kalau tragedi banyak sih sebenarnya kalau di Basecamp ya. salah satunya aja deh, ya kan biar nggak terlalu lama juga nih. Tragedinya jadi balik lagi ke solid tadi ya. Jadi gua mau ngejelasin juga buat teman-teman kenapa kita solid ya karena persaudaraan kita tuh kental gitu. Jadi ada satu misalnya nih teman kita lagi kesusahan, terus ya kita bantu gitu kan, kita berbondong-bondong untuk membantu mereka, untuk membantu si dia itu yang lagi kesulitan. Jadi emang dari kita tuh salah satu dari kita berinisiatif lah buat tanya si orang itu tersebut gitu. Oh, terus cerita-cerita konyol yang lu dapat di Basecamp Pool apa nih men? Kalau gue boleh tahu nih biar anak-anak yang penasaran juga. Tiap hari konyol men kita men. Tiap hari konyol serius dah. Ya seenggaknya kan bisa disebutin nih hal konyolnya nih apa nih, kayak entah kecemplung lah lagi nongkrong apa tiba-tiba gimana gitu ya kan. Apa ya, banyak sih hal konyolnya tuh
Ya kayak saling menghina satu sama lain gitu kan. Oh itu menghina itu tapi nggak ada baper tuh? Nggak ada. Oh bagus lah. Jadi Oh. alhamdulillahnya semua udah terbiasa mungkin ya. Tapi dari kata menghina itu tahu batasannya men ya? Tahu batasannya. Nggak Jadi langsung. nggak sembarang langsung masuk ke dalam lah ibaratnya. Oh. Jadi kita tahu batasan kita misalnya kita lagi pada bercanda. Tuh jadi buat lo yang nonton di rumah, kalau menghina orang tahu batasannya, jangan. Nah terus tuh info beredar lagi nih, katanya nih generasi lu ke bawah nih, itu sering tuh men bawain nama Basecamp Pool untuk di ajang tawuran tuh menurut lu gimana tuh? Menurut gue ya. Ah. Ya sebenarnya sih ya nggak apa-apa juga sih, cuman emang udah harus ada regenerasi ya sebenarnya ya. Ya mau gimana lagi gitu. Gua sih poin gue gini, gua nggak ngebatasin yang di bawah gua buat kayak ajang tampil atau apapun itu dengan membawa Basecamp Pool gitu. Selagi lu positif ya udah silakan. Kalau gue sih ya support. Balik lagi ke adik-adik gue yang di bawah gitu. Gimana dia ngejaga nama baiknya aja gitu. Soalnya gue juga lihat di sosmed itu banyak tuh men yang nama-nama pool tuh, bukan hanya satu. Banyak. Iya itu, gue bingung tuh ya kan itu mana asli mana enggak tuh. Gue pun agak gimana ya, bingung gitu kan. Pas gue lihat, gue sih nggak kaget ya, karena kan emang yang di bawah gue dan di bawah temen gue juga banyak lah generasinya. Kalau gue sih nggak mempermasalahin itu sebenarnya. No problem ya? Nggak. Gue nggak mempermasalahin itu, cuman maksud gue gini, jangan sampai nama pool itu jelek ketika lu main sosial media nih, pergunain yang bener gitu loh maksudnya. Nggak nyimpang gitu ya? Enggak. Nah kan ditakutinnya tuh kayak misalkan nih ada yang menggunakan nama pool tuh, terus tiba-tiba digunain yang enggak tuh kalau menurut yang gue dapat nih, pendapat lu nih, kalau misalkan ada yang terjadi seperti itu dari perwakilan anak Basecamp tuh bakal ngelakuin apa tuh men? Ya paling kasih pemahaman aja sih kalau gue pribadi sama temen-temen gue yang lain gitu, kalau ketika ada adik gue atau temen gue yang salah, gue tukar pikiran, lu salah, lu kayak gini, lu nggak boleh gitu. Jadi kayak misalnya kita bermusyawarah gitu ya, Iya, nggak langsung menjudge begini. Oh, jadi biar dari si adik kita itu nggak biar ngerti juga biar kedepannya lebih baik lagi. Iya, karena kalau menurut gue kita omelin gitu kan, ya nggak ada hak juga. Ya benar, karena kita pada aja kan. Iya, masalah cuman ya pesan gue sih, ya lu udah pada gede gitu kan, udah pada dewasa, ya lu udah bisa milih yang baik sama yang buruk kok, kayak gitu. Dan gue lihat-lihat juga nih banyak juga yang ngechat nih, katanya nih ya, nggak tahu nih dari sosial media gue juga bikin chat, katanya tuh pool hobi tawuran gitu susah dijebolin, tuh bener apa enggak tuh kira-kira tuh? Itu kayaknya ngomong musuh. Kayaknya seperti itu sih. Tuh udah banyak tuh mail yang nge-DM gua, bang, lu beneran anak pool bang, gua mau nanya nih bang, kok lu kalau staf bentrok susah nih bang dijebolin, rasanya apa tuh? Dia malah menanya kayak begitu, minta rahasia aja. Mental sih. Mental emang gua akuin lah. Dari dulu tuh wilayah kita tuh gimana ya? Emang disegani gitu. Jadi kalau ngomongin mental, emang dari yang atas sampai ke bawah itu ngedidik terus bagaimana tuh? Ngedidik. Jadi bener-bener digembleng gitu ya? Apa gimana tuh men? Ya digembleng sih enggak, maksudnya kayak dalam artian yang ngedidik secaranya aja, mungkin secara lisan ya. Tapi kan untuk praktek, kalau kita bicara, jadi bahasanya kayak lu boleh badung, tapi badung sewajarnya lelaki. nah, Jangan yang karena aneh-aneh. udah beda bang, Ah. caranya udah beda. Yang di atas gue pun ada gitu kan, terus yang di caranya gue juga ada, yang di bawah gue juga ada. Jadi mungkin caranya aja yang beda gitu kan. Makanya juga banyak yang bertanya mau gue nih, kok di pool itu dari yang tua sampai yang muda selalu menghargai, kuncinya apa tuh? Ya karena apa ya, saling tukar pikiran, Tukar pikiran kan? Jadi kayak Udah dijawab tuh ya, tukar pikiran. saling diskusi. Nah, jadi saling terbuka ya? Saling terbuka. Kalau misalnya kayak ada keluhan apa-apa, ya ceritain aja gitu kan. Ya walaupun temen lu ngehe semua, suka ngetawakan ya kan. Ya udah, maksudnya ya udahlah biarin aja gitu. Toh juga nanti endingnya bakal dikasih solusi mungkin ya yang bisa ya. Dan kalau menurut gua nih, kalau kesal lu pribadi nih men, di saat lu main di Basecamp Pool apa tuh? Gue kalau gue cewek cengin dulu. Kenapa kok bisa dicengin? Padahal kan bahasa kasar kan itu lu lagi meromantis ya tuh. Nggak ngerti gue.
Apa karena Gimana ya? emang dari tim-tim lu konyol-konyol gitu? Kalau dibilang konyol ya konyol. Bahkan bukan ketika gue bawa cewek juga, itu tiap hari gue ketemu sama anak ya konyol. Ada aja kelakuannya ya iya. Jadi kalau pengen bawa cewek ke base camp tuh harus pikir 2 kali dulu gitu ya bahasanya. Biar gak bisa dicengin gitu. Ya kalau gue pribadi sih nggak kayak merasa terganggu ya, mungkin yang gue takutin ceweknya nih. Nah, itu. Karena kan dia kan baru join lah ya kan, takutnya dia baper atau gimana. Tapi gue setiap gue bawa cewek ke tongkrongan gue gitu, kayak ke teman-teman gue selalu make sure ke cewek gue, tongkrongan gue ya kayak begini gitu kan. Belum mau terima syukur, nggak mau ya udah, belum gitu. Nah gue juga mau nanya nih, di saat lu kan bawa cewek nih, terus lu dicengin sama kawan-kawan lu pernah nggak tinggalin cewek lu gara-gara lu cengin sama kawan-kawan lu gitu? Atau tuh cewek lu ngejauhin? Ya diputusin gara-gara abis dicengin sama kawan-kawan lu tuh, dia jadi kayak kasarnya baper gitu lah, jadi anjir gue pacaran sama anak ini malah gue dihina atau dicengin sama kawan-kawannya. Kalau gue sih alhamdulillah enggak. Mantan gue berpikir dewasa. Bisa di itu kalau cari cewek kayak begitu, penonton di rumah. Karena gimana ya? Ya intinya kan gue make sure dulu gitu kan. Ya jujur aja gitu, maksudnya udah sih apa yang lu lakuin udah lu omongin aja. Jadi si cewek ini nanti tuh nggak apa ya, nggak kaget gitu ngeliat kelakuan asli lu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi udah apa adanya aja ngomong. Dan ini kan bulan Ramadan ini. Biasanya kegiatan apa yang dilakukan sama anak base camp di saat bulan-bulan kayak begini nih? Kecuali di saat nggak lockdown ya, kasarannya. Ini kan posisinya kan lagi ada pandemi. Di luar pandemi ini biasanya yang dilakuin anak-anak base camp kegiatannya apa nih positif? Jadi setiap tahun itu biasanya kita ngadain buka bersama sama anak yatim. Karena kan kalau sahur on road kan udah nggak boleh. Iya. Jadi ya sekarang itu ya kita beralih santunan sama anak yatim, sekalian buka bersama juga. Setiap tahun. Tadinya kita mau ngadain juga tuh rencana kayak begitu, cuma kita lihat kondisinya lagi lockdown gini kan, di PSBB nggak boleh ngumpul-ngumpul. Iya. Ya udah. Jadi mungkin seminggu sebelum lebaran kali ya, kita door to door aja gitu. Door to door, pintu ke pintu tuh. Iya. Ngapain tuh pintu ke pintu? Yang ngasih santunan sama Oh, jadi kasih santunan itu. Jadi di sisi lain dari negatifnya pun nggak tahu pun ada bakti sosial juga ya. Ada tiap tahun. Dan gua denger juga katanya di pool itu setiap tahun itu pasti ada acara gathering itu. Maksudnya gathering biar gimana tuh men? Itu menambah kesolidan kita sih. Tapi di gathering itu nggak pandang bulu, misalkan generasi lu doang nih, itu langsung berbaur semua ke generasi siapa aja boleh bisa Kalau masuk. gue sih nggak ngebatasin ya, siapapun yang mau masuk masuk. Lu sopan kami segan gitu kan. Jadi ya lu tahu batasan ketika lu nongkrong di tempat orang, itu aja sih poin ini. Oh, dan anak lu pun juga itu, misalkan ada yang mau ikut, itu dilarang apa enggak tuh kalau? Enggak. Dari Yang udah yang- sih enggak. Yang udah enggak? Yang udah nggak dilarang. Tuh ya, jadi kalau lu mau pada mau ikut gathering di saat lu lagi ngadain acara, lapor Om Badai ya, lapor Om Badai. Oke, sebelumnya men gue mau ucapin makasih nih lu udah mau datang ke sini untuk mengupas tentang sejarah pool nih. Dan lu kan sebagai perwakilan suara dari teman-teman yang lain, pesan-pesan lu buat generasi yang ke bawah biar menjadi lebih baik lagi apa nih men? Apa ya, saling kompak aja sih, saling kompak. Nah, terus lebih dewasa ya, lebih dewasa. Jadi nanti kalau kita kan udah bukan teman ya, jadi kita tuh udah kayak keluarga. Jadi ya makin kompak lagi. Oh, jadi buat yang lu di rumah nih, pesan-pesannya buat generasi pulang ke bawah, jadi saling kompak dan saling menghargai satu sama lain, kunci gitu men ya. Oh ya, satu lagi sih, saling menghargai satu sama lain. Terus apa ya, jangan inilah, kalau misalnya teman lagi susah tuh jangan ditinggalin, dirangkul biar dia tuh bisa bangkit lagi gitu. Oh iya, satu lagi nih, dan buat tahu katanya Basecamp pun juga punya YouTube nih ya kan? Oh, ada. Jadi bisa nih gua share di deskripsi nanti. Boleh. Jadi buat lu semua penonton dari rumah kalau penasaran, pengen tahu kisah-kisahnya anak Bull,
lihat aja di deskripsi ya, bisa lu subscribe. Jangan lupa follow IG-nya Basecamp Pool. Itu tulisannya kayak gimana ya? @basecamppool. Jadi nanti di Instagramnya Basecamp Pool itu bakal ada acara-acara kita yang tiap tahun sih. Ini nanti bakal di share di situ. Stay tune aja. Oke, terima kasih. Enjoy.